bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baiklah adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah sekolah minggu online lagi ya. Sebenarnya sedih belum bisa ketemu lagi, tetapi kita harus taat kepada Tuhan. Oke lah, baiklah adik-adik, tidak perlu sedih karena kita percaya Tuhan hadir saat ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti KSK berdoa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikuti KSK berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami bertemu lagi Tuhan melalui sekolah minggu online. Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian, penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Yeay. Baiklah adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, lambaikan tangannya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart.
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Masih semangat memuji Tuhan? Kita akan menyanyikan lagu 5 roti 2 ikan. Pakai gerakan ya. Lambaikan tangannya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yeay. Baiklah adik-adik, silakan duduk yang manis. Anak-anak yang manis, duduknya kayak gimana? Duduk yang manis. Kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik bisa duduk tenang, bisa lipat tangannya atau bisa tutup matanya, bisa angkat tangannya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya menyanyi ya. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah.
tangannya, tutup matanya, ikuti Kariska berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Intan. Tuhan, pakai Kak Intan, urapi Kak Intan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa mengerti setiap firman yang kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapin Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Namun sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Intan, kita akan menonton video ini dia. Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Maka takjublah orang banyak itu melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" jawab mereka, 7, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Tujuh bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Hai adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Sekarang kita siapin hati ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya ya. Kita berdoa dulu.
Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama ya berdoanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Asik, tepuk tangan dong. Iya. Siapa di sini yang punya Alkitab? Oke, yang punya Alkitab, buka Alkitabnya ya. Oke. Tadi kita udah mendengarkan video tentang 5 roti dan 2 ikan. Siapa di sini yang pernah lihat ikan? Pasti semuanya pernah lihat ikan ya. Kalau ikan itu hidupnya di mana? Di dalam air. Oke. Ikan itu bisa dipakai sama kita untuk dimakan. Jadi kalau kita makan nasi pakai ikan bisa bikin perut kenyang. Nah, roti juga kayak gitu. Kalau kita punya roti, rasa apa aja? Mau rasa coklat, mau rasa stroberi, mau rasa keju, apa aja coklatnya, itu bisa dimakan. Kalau dimakan bisa bikin perut kenyang. Nah, jadi waktu itu kan, ya ikut Tuhan Yesus tuh banyak banget. Coba tebak, diceritain tadi yang ikut Tuhan Yesus ada berapa orang? Ayo, ada berapa? Ya, lebih dari 5.000 orang. Wow, banyak banget. Coba, di rumah kamu ada berapa orang? Ada mama, ada papanya, ada adiknya, ada kakaknya, ada omanya, terus ada omnya, ada tantenya. 7 orang. Tapi kalau 5.000, wah, lebih dari 7 orang berarti banyak banget ya. Nah, udah gitu kan mereka semua ikut Tuhan Yesus, tapi mereka lapar. Nah, waktu mereka lapar itu kan tidak ada makanan. Lalu Tuhan bilang, sini, siapa yang punya makanan bawa sini. Lalu ada seorang anak kecil. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Nah, tadinya mungkin dia malu-malu ya. Aduh, bekal aku cuma dikit. Cuma 5 roti, 2 ikan. Emang bisa cukup buat 5.000 orang. Wah, pasti kalau kita pikir cuma 5 roti, ikannya cuma 2, kurang dong buat 5.000 orang. Ya, nah, tapi dia kasih ke Tuhan Yesus. Kan Tuhan bilang, mana ada yang punya makanan, terus dikasih. Dia bilang, Tuhan, ini buat Tuhan. Tapi dia gak pamer-pamer loh. Waktu dia kasih 5 roti 2 ikan ya, dia bilang ke Tuhan Yesus, ini dong punya aku kasih ya ke Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus berkati. Enggak, dia diem-diem dong. Kalau kita memberi, diem-diem aja ya, jangan bilang-bilang. Nah, kalau namanya bilang-bilang, nanti bisa dibilang sombong. Nah, oke. Lalu dikasih ke Tuhan Yesus. Pas Tuhan Yesus terima persembahan anak kecil ini, 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus ngapain coba? Tuhan Yesus berdoa. Jadi kalau kalian mau ngapain aja berdoa dulu dong ke Tuhan Yesus. Lalu waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mau ucap syukur. Tuhan Yesus berterima kasih. Jadi
kalau kita punya sesuatu, walaupun dikit, walaupun kecil, misalnya ya, kamu punya makanan di rumah tapi cuma sedikit, atau kamu punya mainan di rumah cuma sedikit, jangan lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Tuhan Yesus berkati. Kayak persembahan anak kecil tadi ya, di video tadi, dia punya 5 roti 2 ikan, dia kasih ke Tuhan dan penuh rasa syukur, dan Tuhan Yesus memberkati persembahannya. Waktu Tuhan Yesus berdoa, terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus berterima kasih sama Bapa di surga. Habis itu apa yang terjadi? Mujizat. Yang tadi cuma 5 rotinya dan 2 ikannya, tiba-tiba rotinya itu sama ikannya itu bisa jadi banyak, bisa cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih. Wow, super deh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, mantap. Nah, adik-adik dapat mujizat seperti itu. Bukan maksudnya jadi tiba-tiba rotinya punya jadi banyak ya. Iya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kehidupan kita jadi banyak, jadi berkat bagi banyak orang. Contohnya gini, tangan kita pakai untuk hal-hal yang benar, untuk ngerjain hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya apa? Belajar. Nah, untuk berdoa, kalau misalnya mamanya sakit, doain mamanya. Adiknya sakit, doain adiknya. Omanya sakit, tumpang tangan sama omanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kamu. Jangan pakai tangannya untuk tonjok-tonjok orang, atau misalnya untuk berantem sama adiknya, sama kakaknya. Jangan seperti itu. Jadi adik-adik bisa mendapatkan mujizat seperti anak kecil tadi yang 5 roti 2 ikan tiba-tiba bisa jadi banyak, yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh adik-adik, semua anggota tubuh adik-adik, tangan, kaki, mata, semuanya dipakai untuk hal-hal yang benar, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dipakai untuk belajar. Kalau belajar ya rajin, nulisnya yang bagus. Kalau nulisnya yang bagus kan gurunya jadi seneng, bisa baca tulisannya, jadi gurunya jadi terberkati gitu. Wah, ini anak rajin ya, tulisannya bagus, gampang dibaca gitu. Jadi adik-adik dapat mujizat, kehidupan adik-adik memberkati banyak orang. Terus kalau misalnya kaki juga, kakinya dipakai untuk hal-hal yang baik. Kalau misalnya mamanya suruh, Tono, tolong ambilin gelas di sana ya. Terus kakinya langsung jalan, enggak jadi males, capek. Tapi kalau misalnya ada temen yang ajakin main, langsung jalan. Aduh, jangan ya. Kalau misalnya kakinya itu dipakai untuk hal yang baik, jadi untuk nolongin orang juga cepat gitu. Nah, jadi dan demikian kehidupan adik-adik menjadi berkat, menjadi mujizat bagi banyak orang gitu. Nah, terus apa lagi? Terus matanya. Kalau misalnya mau dipakai untuk Tuhan, matanya pergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Contohnya apa? Kalau mata untuk baca Alkitab, lalu dari khotbah, melihat pasien worship, membantu mama gitu. Jangan kalau misalnya matanya, kalau misalnya belajar atau baca Alkitab, matanya jadi ngantuk-ngantuk. Jangan dong. Tapi kalau main game matanya melek,
Oh no. Kalau misalnya baca kitab atau misalnya belajar secara online gitu, matanya melek dong. Itu baru namanya matanya dipakai untuk Tuhan. Jangan sampai kalau lagi baca kitab ataupun lagi belajar, nah matanya sipit-sipit gitu, udah ngantuk. No. Nah, kalau misalnya untuk belajar harus tetap semangat. Itu namanya matanya dipakai untuk Tuhan. Yeah. Terus mulut nih, kalau misalnya kamu pakai mulut, kamu persembahkan mulut kamu untuk Tuhan, perkataan kamu yang baik, memuji-muji nama Tuhan, bukan untuk ngomel-ngomelin mama atau ngomong yang nggak benar sama temen, ngomong-ngomong jorok, jangan ya. Nah, perkataannya untuk memperkatakan yang benar, untuk misalnya untuk hibur temen, jangan untuk jelek-jelekin temen, kamu ngata-ngatain temennya pakai perkataan kamu, pakai mulut kamu, jangan. Nanti Tuhan jadi sedih loh kalau mulutnya dipakai untuk jelek-jelekin temen kamu. Oke, kalau ada temennya bilang kamu baik deh, kamu cantik, kamu ganteng, jangan dibilang temennya kamu jelek, jangan. Kan temennya juga ciptaan Tuhan, semua ciptaan Tuhan itu baik. Amin. Nah, jadi adik-adik bisa mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan bagi Tuhan. Bukan berarti adik-adik bawa 5 roti sama 2 ikan dari rumah terus dibawa ke gereja. Bukan. Tapi semua tubuh kita, mata, mulut, tangan, kaki dipakai untuk hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang bikin hati Tuhan seneng gitu ya. Jadi jangan dipakai matanya, mulutnya, tangannya, telinganya, kakinya untuk dipakai hal-hal yang jahat, jangan. Tapi pakai semua tubuh kalian, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, semuanya dipakai untuk hal-hal yang benar, untuk nolongin orang, untuk tolongin mamanya, untuk tolongin temennya. Kalau temennya susah belajar, bantuin kayak gitu. Jadi kalian bisa seperti anak kecil dalam video tadi, mempersembahkan sesuatu buat Tuhan dan mendatangkan mujizat bagi banyak orang. Ketika kamu mempersembahkan tangan kamu buat Tuhan untuk melakukan yang baik, mengerjakan hal-hal yang baik, kamu jadi mujizat buat banyak orang. Orang-orang jadi seneng kalau lihat, Kati baik ya, Kati rajin ya. Wah, Rizkia, Yosya, Kenneth, Gacia, Elizabeth, dan semuanya rajin-rajin ya. Wah, orang seneng. Wah, itu namanya hidup kamu jadi mujizat, jadi berkat buat banyak orang. Tepuk tangan dong. Iya, anak Tuhan hidupnya harus jadi mujizat, harus jadi berkat bagi banyak orang. Oke, ada amin ya. Tepuk tangan. Siapa di sini yang mau mempersembahkan semua tubuhnya buat Tuhan? Saya, kakak juga mau. Siapa di sini yang mau pakai matanya, mulutnya, tangannya, telinganya, kakinya, semuanya buat Tuhan? Yeay, kakak mau. Oke, semuanya. Oke, yang mau hidupnya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang seperti anak kecil tadi, kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, aku mau
hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah ya Tuhan mulutku, tanganku, kakiku, mataku, telingaku, semuanya untuk menyenangkan hatimu. Pakai hidupku Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau memberkatiku, Engkau mencukupkanku dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, aku siap Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang memberkati banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Ya, tepuk tangan. Jangan lupa ya, hafalannya dari Roma 12 ayat 1. Kita buka ya, Roma 12 ayat 1. Yuk, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 1. Roma itu di perjanjian baru ya. Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita baca. Oke, ini untuk jadi ayat hafalannya ya. Ya, kita baca sama-sama. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa ya, dihafal ayat-hafalannya. Tuhan Yesus memberkati.